الأستاذ الدكتور أجeng Rahmat الماجستير والمحترم أستاذ حنبلي الماجستير وإخواني وأخواتي الأحباء أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Awalan nashkurullaha azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'man katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadhihi al-fursah. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الذي حمل الناس من الظلمات إلى النور. طيب نحن من فرقة أو المجموعة السابعة akan membahas materi Ulumul Quran yang berjudul Turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Baik, sebelum memasuki ke dalam pembahasan materi, ada pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamala zulma. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حطما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Sadaqallahul azim. Tayyib, selanjutnya kita akan memasuki ke dalam pembahasan tentang, boleh di share screen?
tentang turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Boleh next. Untuk pokok-pokok pembahasan daripada materi kali ini itu yang pertama adalah latar belakang Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Yang kedua, definisi diturunkan dengan 7 huruf. Yang ketiga, dalil diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf. Yang keempat, perbedaan pendapat ulama seputar pengertian Al-Quran. Yang kelima, hikmah dari diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf. Boleh next. Oke. نحن من فرقة والمجموعة السابعة تتكون من أنا البيهزمي وأختي Alia Putri Subagia وأختي Anida Zahra. طيب. Afwan, tadi ada kendala jaringan. Oke, dilanjut. Pembahasan pertama itu latar belakang Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf yang akan disampaikan oleh Ukhti Anida Zahra. Fa'alaiha faltatafaddal mashkura. Baik. Mohon maaf ada kendala di kamera agak nge-lag. Poin pertama yang akan dibahas adalah latar belakang Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Al-Quran diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab yang terdiri dari banyak kabilah dan suku. Bangsa Arab mempunyai aneka ragam dialek atau kata lainnya adalah lahjah yang timbul dari fitrah mereka atau bangsa Arab. Nah, setiap suku mempunyai format dialek yang tipikal dialeknya berbeda dengan suku-suku lain. Nah, perbedaan dialek ini tentunya sesuai dengan letak geografis dan sosiokultural dari masing-masing suku. Namun, dengan demikian, mereka telah menjadikan bahasa Quraisy sebagai bahasa bersama atau yang disebut dengan common language dalam berkomunikasi, berniaga, mengunjungi Ka'bah, dan melakukan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Hal itu disebabkan karena bahasa Quraisy mempunyai kelebihan dan keistimewaan tersendiri dan lebih tinggi daripada bahasa dan dialek yang lain. Nah, beberapa faktor yang kenapa bahasa Quraisy ini lebih unggul dari bahasa-bahasa dari bangsa Arab yang lain. Yang pertama itu karena kaum Quraisy hidupnya berdampingan dengan Baitullah. Lalu bangsa Arab yang menggunakan bahasa Quraisy memakai bahasa Quraisy menjadi pengabdi urusan haji, lalu memakmurkan Masjidil Haram dan menguasai perdagangan. Nah, oleh sebab itulah bahasa Quraisy yang dipakai oleh bangsa Arab dijadikan sebagai bahasa ibu bagi bahasa-bahasa Arab yang lain dan dipakai untuk bahasa Al-Quran. Lalu, karena beragamnya dialek yang ada di dalam bangsa Arab itu, yang ada di masyarakat Arab, yang digunakan oleh masyarakat Arab, lalu Al-Quran ini yang kesempurnaannya tinggi sebagai mukjizat mampu mengakomodasi variasi dialek dan metode berbagai cara membaca Al-Quran. Nah, hal ini akan mempermudah individu-individu atau masyarakat Arab dalam membacanya, menghafalnya, dan memahami Al-Quran tersebut. Nah, demikian Al-Quran yang diwahyukan dalam 7 huruf adalah sebagai bukti nyata keajaiban Al-Quran. Karena Al-Quran tidak hanya disampaikan dalam 1 huruf, bahkan mencakup 7 huruf. Nah, yang dimaksud dengan 7 huruf ini mengarah pada perkembangan berbagai metode bacaan Al-Quran yang disebut dengan qiraah atau yang disebut dengan qiraah sab'ah. Namun, beberapa dari kalangan ulama itu salah menganggap bahwa ahrus sab'ah ini sama dengan qiraat sab'ah. Namun, oleh Imam Al-Zarkashi dalam buku karangan beliau yang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran menuliskan bahwa qiraah sabah atau al-qiraah itu yang berarti bacaan itu berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu yang dibaca. Nah, keduanya al-qiraah sabah dan ahrus sabah itu fakta yang berlainan, sebab kalau Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW,
Lalu kiroah itu adalah perbedaan cara membaca lafaz wahyu tersebut di dalam tulisan huruf yang menurut jumhur itu mutawatir. Nah, inti dari uh, uh, inti dari latar belakang yang dimaksud 7 huruf itu adalah sebagai berikut. Al-Quran diturunkan atas 7 huruf atau yang disebut sabat al-ahruf atau ahruf al-sabah menjadi polemik pengertiannya di kalangan ulama. Nah, polemik ini bermuara pada pengertian sabah dan al-ahruf itu sendiri. Nah, jika ditelusuri, akar polemik ini bermula dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani jibrilu ala harfin faraja'tu falam azal astariduhu hatta hat aqra'ani jibrilu ala harfin faraja'tu falam azal astariduhu yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf, yang berarti diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf. Kemudian aku mengulanginya, setelah itu senantiasa aku meminta tambah, sehingga menambahiku sampai dengan 7 huruf. Bisa tolong di next slide. Nah, poin selanjutnya dari pembahasan kelompok kami ialah definisi diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf. Nah, kata al-ahruf adalah bentuk jamak dari kata harf. Ini mempunyai makna yang banyak. Ada 3 poin yang kami temui di beberapa sumber. Yang pertama, harf yang berarti ujungnya atau tepinya. Huruf atau al-ahruf yang berarti huruf ini merupakan istilah dalam ilmu nahwu. Nah, yang kedua, harf yang bermakna puncak, seperti contohnya harful jabal, diartikan sebagai puncak gunung. Nah, dari definisi yang ketiga, harf diartikan sebagai salah satu dari huruf hijaiyah. Bisa di next slide. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa ahruf sab'ah merupakan istilah bahasa Arab dari kata 7 huruf. Kata ahruf adalah jamak dari kata harf. Nah, dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kata huruf. Sementara dalam bahasa Arab, kata harf adalah lafaz yang musyarak yang berarti mempunyai banyak arti sesuai dengan penggunaannya. Kata harf dapat diartikan sebagai pinggir dari sesuatu, puncak, unta yang kurus, 1 huruf ejaan, salah 1 huruf hijaiyah, makna, saluran air, wajah, kata, bahasa, dan lain sebagainya. Sedangkan kata asabu'u dalam bahasa Arab bermakna bilangan 7 atau dapat juga diartikan dengan kata tidak terbatas. Nah, dengan demikian, ahruf sab'ah dapat diartikan sebagai 7 bahasa, 7 ilmu, 7 makna, 7 bacaan, dan 7 bentuk atau ajuh, dan lain sebagainya. Kira-kira demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, syukran Ukhti Anida Zahra atas pembahasannya atau pemaparannya. Dilanjut untuk pembahasan dalil diturunkan Al-Quran dengan 7 huruf yang insya Allah akan disampaikan oleh Ukhti Alia Putri Subagia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai dalil diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf. Yang pertama, ada hadis Rasul yang berbunyi, Akrani Jibril ala harfin faraja'atsu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Yang artinya, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf. Kemudian, berulang kali aku minta agar huruf itu ditambah, ia pun menambahnya kepadaku sampai dengan 7 huruf. Yang kedua, ada Quran Surah Yusuf ayat 2 yang berbunyi, Inna anzaltahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan beberapa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Boleh di next. Dan yang ketiga ada hadis riwayat Ahmad dan Tabrani
Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Qur'ana nazzala ala sab'ati ahruf, fala tamaru fil Qur'ani fa innal mara'i fihi kafar. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan sesuai dengan 7 huruf. Maka jangan mempermainkan Al-Qur'an karena sesungguhnya mempermainkan Al-Qur'an adalah suatu kekufuran. Nah, banyak sekali ulama yang menegaskan bahwa hadis-hadis tentang qiraat diriwayatkan secara mutawatir. Bahkan Imam Asy'uti mengatakan bahwa hadis mengenai Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat. Mereka berjumlah 21 sahabat Nabi. Adapun Asy'uti juga pernah mengatakan bahwa hadis Al-Quran itu turun dengan 7 huruf yang diriwayatkan oleh 26 sahabat. Dalil-dalil ini juga diperkuat dengan hadis-hadis lain, contohnya dari hadis Ummu Ayyub radhiyallahu an. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Dengan huruf apapun yang kau baca, maka kau akan benar. Kemudian ada juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf, maka bacalah dan hal itu tidak mengapa. Namun janganlah engkau mengganti sebutan azab dengan rahmat atau sebutan rahmat dengan azab. Boleh di next. Ya, bab selanjutnya ada perbedaan pendapat ulama seputar pengertian Al-Quran yang diturunkan dengan 7 huruf. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata ahruf dalam hadis-hadis yang mengatakan bahwa Al-Quran turun dalam 7 huruf. Ibnu Hibban mengatakan bahwa perbedaan pendapat tersebut mencapai 35 pendapat, yang bawahnya banyak sekali, dan yang sebagian besarnya saling tumpang tindih. Bahkan Suyuti berpendapat bahwa perbedaan pendapat itu mencapai 45 pendapat. Fahad Ar-Ruhmi dalam bukunya Dirosat fi Ulumil Quran membagi pendapat tersebut kepada 4 kelompok sebagai berikut. Boleh di next. Nah, kelompok yang pertama adalah yang menafsirkan madlul atau maksud dari ahrus sab'ah, di mana mereka memiliki 2 pendapat, yaitu satu, hadis-hadis mengenai 7 huruf adalah hadis yang muskil lagi mutasyabih, yang tidak diketahui maksud aslinya. Hal ini disebabkan kata huruf dalam hadis-hadis tersebut adalah lafaz yang musytarak, di mana lafaz tersebut dapat diartikan dengan banyak maknanya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Sa'ad An-Nahwi. Namun, pendapat ini lemah, karena dalam hadis-hadis itu Rasulullah menyuruh para sahabat umat dan umat Islam yang pada saat itu untuk membaca Al-Quran dengan salah satu dari huruf yang 7. Kemudian pendapat ini kelompok pertama ini juga memiliki pendapat yang lain, yaitu maksud 7 hadis-hadis itu bukanlah 7 yang sebenarnya, akan tetapi angka-angka 7 di sana hanyalah sebagai simbol dalam budaya Arab yang terbiasa mengindikasikan suatu kesempurnaan dengan angka 7. Angka 7 di sini sejatinya mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu sempurna, baik dari segi bahasa, retorika, makna maupun mukjizatnya. Namun pendapat ini masih menuai penolakan. Beberapa redaksi hadis yang menegaskan maksud yang diinginkan adalah angka 7 yang sebenarnya. Seperti hadis Ibnu Abbas, beliau berkata, seperti tadi yang telah disampaikan pada dalil-dalil, bahwa Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf, dan aku terus meminta tambahan huruf, dan Jibril menambahkan huruf itu hingga mencapai 7 huruf. Boleh di next. Nah, kelompok kedua, kelompok yang mengatakan bahwa 7 huruf ini erat kaitannya dengan perubahan arti dan bukan lafaz. Kelompok ini juga berselisih pendapat dengan beragam gagasan. Di antaranya, yang dimaksud dengan 7 huruf ini adalah perintah, larangan, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan amsal. Yang kedua, yang dimaksud dengan 7 huruf ini adalah
ancaman, halal, haram, nasihat, perumpamaan, dan ihtijaj atau pendalilan. Dan yang ketiga, yang dimaksud dengan 7 huruf ini adalah muhkam, mutasyabih, nasikh, dan mansukh, khusus dan umum, kisah, dan lain sebagainya. Nah, mayoritas ulama menolak pendapat ini. Ibnu Atiyah mengatakan bahwa makna-makna di atas tidak bisa dinamakan huruf. Lagi pula, ulama bersepakat bahwa kemudahan yang disajikan dalam 7 huruf Al-Quran itu bukan pada konteks halal dan haram. Boleh di next. Kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini mengatakan bahwa maksud dari 7 huruf adalah 7 bentuk perubahan dalam Al-Quran. Di antara ulama yang mendukung pendapat ini adalah Abu Hatim As-Sijistani, Ibnu Qutaibah, namun mereka berselisih pendapat tentang pembatasan 7 bentuk perubahan tersebut. Adapun dalil-dalil kelompok ini adalah pendapat mereka ini berdasarkan penelitian menyeluruh terhadap perbedaan kiroat dan hal-hal yang kembali kepada huruf yang 7. Yang kedua, pendapat ini sesuai dengan hikmah turunnya Al-Quran dengan 7 huruf, yaitu memberikan kemudahan. Dan yang ketiga, sebagian riwayat bahwa huruf-huruf tersebut adalah wujud kiroah, seperti hadis Ummu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf, dengan huruf apapun yang kau baca maka kau akan benar. Boleh di next. Nah, yang terakhir ada kelompok keempat, mengatakan bahwa istilah dengan sab'ah ahruf adalah 7 bahasa atau dialek Arab. Kelompok ini terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, menurut golongan pertama, 7 huruf itu berarti 7 ragam bahasa dari bahasa Arab yang dengannya Al-Quran diturunkan. Dengan artian bahwa Al-Quran secara keseluruhan terdiri dari 7 ragam bahasa yang merupakan ragam paling fasih di antara bahasa kabilah-kabilah Arab dan bahasa Quraisy menempati posisi paling banyak. Kelompok ini berdalil dengan perkataan Utsman bin Affan kepada 4 orang sahabat yang ditugaskan untuk menulis kembali Al-Quran. Utsman berkata, jika kalian berselisih pendapat dengan Zaid bin Sabit mengenai kearaban salah satu lafaz Al-Quran, maka tulislah Al-Quran itu dengan bahasa Quraisy. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Dari sini dapat dipahami bahwa sebagian besar Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy dan sebagian lain diturunkan menggunakan dialek yang lain. Namun pendapat ini masih menuai kritikan dari beberapa ulama. Adapun salah satu kritikannya adalah pendapat ini memaksa seseorang yang membaca Al-Quran untuk menguasai 7 ragam atau 7 dialek bahasa tersebut. Adapun golongan yang kedua itu ada, boleh di next. Golongan yang kedua berpendapat 7 huruf adalah 7 macam bahasa Arab dalam satu lafaz. Ada yang mengatakan bahwa 7 ragam bahasa itu adalah Quraisy, Huzail, Tamim, Hawazin, Kinana, Safik, dan Yaman. Maksudnya kabilah-kabilahnya. Ada pula yang mengatakan kabilah Quraisy, Huzail, Tamim, Hawazin, Az, Rabi'ah, dan Sa'ad bin Bakar. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama, di antaranya Al-Qasim bin Sabit, Abu Ja'far At-Tahawi, dan At-Tabari. Dan juga Sufyan bin Uyainah pernah ditanya tentang perbedaan bacaan orang Madinah dan Irak. Apakah perbedaan ini termasuk 7 huruf? Ia menjawab tidak. Yang dimaksud dengan 7 huruf adalah seperti Aqala Ta'ala dan Hal. Nah, setelah kita mencermati masing-masing kelompok yang tadi, maka kita akan menyadari bahwa masing-masing di antara mereka ini memiliki dalil dan argumen yang kuat. Oleh karena itu, pemberian Syekh Muhammad demikian tidak berarti setiap pendapat yang telah tadi kita bahas itu satu derajat dengan mendekati kebenaran. Ketika kita menyadari ada beberapa pendapat yang secara zahir itu lemah. Nah,
Jika kita setelah memahami dalil-dalil yang telah tadi kita bahas, maka 7 huruf itu memiliki makna. Yang pertama, 7 huruf itu bacaan, bukan makna. Kedua, hikmah dari 7 huruf itu adalah at-taisir atau keringanan. Maka pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat kelompok ketiga dan kelompok keempat, yaitu menggabungkan pendapat Abu Al-Fadl Ar-Razi dari kelompok ketiga dan Ibnu Jarir At-Tabari dari kelompok keempat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa definisi yang tepat dari sabah ahruf adalah perubahan lafaz tanpa terjadi perbedaan makna. Dan juga dalam 7 dialek Arab, dan hal ini selaras dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Pembahasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, syukran Ukhti Alia Putih Subagja atas pemaparannya. Boleh di next. Nah, selanjutnya hikmah dari turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Di antara hikmah diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf adalah yang pertama, bahwa Al-Quran dengan 7 huruf menjadi tantangan bagi seluruh bangsa Arab. Sebagaimana Allah berfirman, kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuatnya yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan mendapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Terus yang kedua, hikmah dari turunnya Al-Quran dengan 7 huruf, yaitu 7 huruf sebagai bentuk keringanan dan rahmat terhadap umat Islam. Nah, untuk keringanan rahmat terhadap umat Islam, itu maksudnya adalah memberikan kemudahan dalam membaca dan menghafal bagi kaum yang masih ummi atau tidak bisa membaca dan menulis, yang masing-masing kabilah atau suku dari mereka memiliki bahasa dialek tersendiri, dan mereka tidak terbiasa untuk menghafal syariat, terlebih lagi untuk menjadikan hal itu sebagai kebiasaannya. Hikmah ini ditunjukkan dengan jelas dalam beberapa hadis dan bermacam-macam redaksi. Kami mengutip dari salah satu hadis dari Ubay radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril alaihi salam di Jaril Miro, sebuah daerah di Kuba di luar Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku diutus menjadi nabi kepada kaum yang ummi. Di antara mereka ada anak-anak, pembantu, lelaki tua, dan perempuan tua. Maka Jibril alaihissalam berkata, maka boleh bagi mereka membaca Al-Quran dengan menggunakan 7 huruf atau dialek, sesuai dengan dialek mereka agar mudah. Hadis riwayat At-Tabari dalam tafsirnya, Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud, At-Tayalisi, At-Tirmizi, dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Selanjutnya, hikmah dari turunnya Al-Quran dengan 7 huruf yang ketiga, yaitu membantu menyebarkan dakwah Islam. Karena dakwah Islam sangat berkaitan dengan tersebarnya Al-Quran. Dan tersebarnya Al-Quran sangat berkaitan dengan sarana kemudahan lahja dan ragam bahasa yang dipakai bangsa Arab kala itu. Yang keempat, 7 huruf adalah simbolis mukjizat Al-Quran dibarengi dengan sifat Al-Quran dengan ringkas, dengan artian setiap huruf sama dengan satu ayat. Dan tentu saja makna yang dapat ditarik dari ayat Al-Quran itu akan beraneka ragam selama hurufnya juga bermacam-macam. Yang kelima, mempersatukan seluruh dialek bangsa Arab dan mempersatukan umat Islam. Maksud dari ini adalah permulaan untuk menyatukan bahasa-bahasa atau dialek Arab menjadi satu bahasa terpilih yang paling fasih, dan itu adalah permulaan dalam proses tahapan-tahapan penyatuan umat Islam di atas satu bahasa yang menyatukan mereka. Yang keenam adalah 7 huruf adalah ciri khas Al-Quran. Boleh di next. Nah, berikut adalah sudah terpaparnya mengenai
materi yang telah kami paparkan. Mungkin dari yang kami paparkan atau presentasikan ada pertanyaan dari teman-teman semua, dipersilakan. Ya Allah. Hai ya, Akhi Putra Maulana. Silakan jika ingin bertanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya, tadi kan banyak pendapat ya tentang makna dari 7 huruf ini. Salah satunya itu 7 bahasa atau 7 dialek, ya kan? Kalau boleh tahu 7 bahasa 7 dialeknya itu apa aja ya? Tadi soalnya kayaknya belum disebutin ya, atau saya kurang perhatian. Jelas, Akhi Albi Hazimi. Oke, jelas Akhi Putra Maulana. Syukron atas jawabannya. Mungkin kalau tadi sudah dipaparkan ya oleh Ukti Alia, kalau nggak salah, nanti kita tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Atau nanti bakal diulang lagi sama Ukti Alia. Syukron Akhi Maul. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, Ukti Aisyah. Nah, syukur atas kesempatannya, Akhi. Izin bertanya ya. Tadi kan dijelaskan bahwa pendapat paling banyak itu yang dimaksud 7 bahasa itu adalah 7 dialek Arab. Nah, kalau boleh, apakah boleh gitu disebutkan ayat-ayat Quran yang mention dialek-dialek tersebut gitu. Itu aja mungkin, Akhi. Syukran. Oke, syukron Ukti Aisyah atas pertanyaannya. Mungkin gelas akhir, ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, kesempatannya satu lagi dimanfaatkan. Oke, Maul, nggak turun-turun itu tangannya. Oke, syukron Akhi Maul. Ada lagi dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Dipersilakan. Jika tidak ada, biar waktunya tidak termakan, izinkan dari kelompok kami mengirimkan atau menampilkan video tentang materi kami. Ya, Akhi Maul, boleh dibantu. Sudah mencakup seluruh bahasa yang terkenal saat itu. Jadi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Pak Dol si Jenderal Kancil. Kali ini Pak Dol akan membahas sebuah materi ulumul Quran, yaitu materi tentang turunnya Al-Quran dalam 7 huruf. Nah, apa itu 7 huruf yang dimaksud? Sebelum Pak Dol lanjut,
alangkah baiknya jika kalian like, komen, share, dan subscribe terlebih dahulu, serta tekan tombol loncengnya agar Pak Dul selalu semangat update video-video terbaru untuk kalian. Karena adanya perbedaan letak geografis dan sosiokultural dari setiap suku. Nah, selain perbedaan-perbedaan dialek ini, bangsa Arab juga menjadikan bahasa Quraisy itu sebagai bahasa utama atau bahasa bersama. Nah, bahasa Quraisy dijadikan bahasa alat untuk tahu bahwasanya diturunkannya Al-Quran dengan memakai bahasa Quraisy itu secara alternatif dapat dipahami bahwa dengan perantaraan bahasa Quraisy Al-Quran dapat memperlihatkan kemukjizatan. Jadi dengan bahasa Quraisy atau bahasa utama Al-Quran ini, maka Al-Quran itu bisa menunjukkan kemukjizatannya kepada manusia. Nah, yang dengannya saat itu bangsa Arab atau suku Quraisy itu juga ahli dalam sastra, syair dan berbagai macam hal tentang kebahasaan. Nah, tapi mereka tidak mampu membuat hal yang Al-Quran sebagai mukjizat, dan untuk menyempurnakan mukjizat maka turunlah Al-Quran itu dalam bahasa yang utama ini tadi, yang mudah dipahami serta dihafal oleh manusia saat itu, bahkan saat ini juga. Nah, yang mana bahasa Al-Quran ini atau bahasa yang digunakan dalam Al-Quran ini sudah mencakup seluruh bahasa yang terkenal saat itu. Jadi sudah mencakup berbagai macam perbedaan bahasa dan sudah menjadi salah satu tanda kemujizatan Al-Quran. Nah, itu tadi apa itu 7 huruf atau Al-Quran dengan 7 huruf ini apa maksudnya? Nah, pertama saya akan beri sebuah dalil. Nah, jadi pendapat ini tidak serta-merta tidak ada dalilnya ya. Jadi di sini ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ia telah berkata bahwa Rasulullah bersabda, Jibril telah membaca Al-Quran kepadaku dengan mempergunakan 1 huruf. Kemudian aku mengulanginya sampai akhirnya Jibril membacakannya dengan 7 huruf. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang selainnya. Nah, kemudian selain hadis tadi juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Ka'ab. Sesungguhnya ketika berada di pinggir sebuah sungai suku Bani Ghafar, Nabi Muhammad bersabda, maka datanglah Jibril kepadaku dan berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu untuk membaca Al-Quran kepada umatmu dengan memakai 1 huruf. Kemudian Nabi menjawab, aku mohon pengampunannya karena umatku tidak mampu untuk menerimanya. Kemudian Jibril datang untuk kedua kalinya dan berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu untuk membaca Al-Quran kepada umatmu dengan memakai 2 huruf. Nah, Nabi menjawab lagi, aku mohon pengampunannya karena umatku tidak mampu melaksanakannya. Jibril datang untuk ketiga kalinya dan berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu untuk menyampaikan Al-Quran kepada umatmu dengan memakai 3 huruf. Nabi menjawab, aku mohon pengampunannya karena umatku tidak mampu untuk menerimanya. Jibril datang untuk keempat kalinya dan berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan Al-Quran kepada umatmu dengan memakai 7 huruf. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi dari 2 hadis tadi kita bisa tahu dasar pembahasan dari 7 huruf Al-Quran ini. Nah, kemudian dalam pendapat para ulama, 7 huruf ini mempunyai banyak sekali ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Nah, sampai saking banyaknya, maka dalam pembahasan buku Ulumul Quran itu hanya 6 yang paling ditonjolkan saat ini. Nah, yang pertama yaitu
7 huruf. Nah, 7 huruf Al-Quran itu adalah 7 bahasa dari bahasa-bahasa yang terkenal di kalangan bangsa Arab. Nah, jadi menurut pendapat yang pertama ini, ketika bangsa Arab berbeda-beda ya dalam mengungkapkan satu makna, jadi maknanya satu tapi cara mengungkapnya berbeda, maka Al-Quran turun dengan sejumlah lafaz sesuai dengan ragam tersebut. Nah, tetapi maknanya tetap sama, tetap satu. Nah, bahkan masih ada perdebatan lafaz apa ini. Nah, kebanyakan mengucapkan itu adalah lafaz atau bahasa Quraisy, kemudian Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, Yaman dan Huzail. Nah, kemudian pendapat kedua mengatakan 7 huruf ini adalah 7 macam bahasa Arab yang terkenal di kalangan bangsa Arab yang digunakan dalam keseluruhan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dalam pendapat yang kedua ini, Al-Quran itu tidak terlepas dari 7 bahasa. Jadi 7 bahasa ini ada dalam Al-Quran itu. Jadi Al-Quran menggunakan bahasa Quraisy, juga menggunakan bahasa Huzail di dalamnya, kemudian Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim dan Yaman. Nah, kemudian pendapat ketiga, 7 huruf ini adalah 7 tema pokok dalam Al-Quran. Nah, 7 pokok itu adalah perintah, larangan, janji, ancaman, kemudian perdebatan, kisah-kisah, dan perumpamaan. Nah, itu tadi pendapat ketiga. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan 7 huruf ini adalah 7 bacaan. Nah, 7 bacaan ini 7 kaidah membaca ya. Nah, yang pertama yaitu perbedaan kata benda dari segi format mufrad atau tunggal, kemudian musanah tasniah atau 2, kemudian jamak banyak ya. Kemudian kedua, perbedaan dalam tasriful af'al atau perubahan kata kerja. Jadi dari bentuk mudhari', bentuk madhi dan bentuk amr. Kemudian yang ketiga dari segi perubahan harokatnya. Nah, jadi atau secara i'rabnya. Nah, kemudian yang keempat, perbedaan dari segi pengurangan dan penambahan. Kemudian kelima, perbedaan dari segi mendahulukan dan mengakhirkan. Dan yang keenam yaitu perbedaan dari segi penggantian atau ibdal. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu perbedaan dari segi cara membacanya. Jadi perbedaan dari segi cara membaca, seperti dalam bentuk penebalan, tafkhim, kemudian penipisan, tarkik, imalah, kemudian jelas dan dengung atau idgham. Nah, itu pendapat yang keempat tentang 7 huruf. Kemudian pendapat yang kelima mengatakan bahwa 7 huruf ini adalah tidak mengandung pemahaman apa-apa, dan ini hanya merupakan lambang orang Arab yang menunjukkan sempurnanya sesuatu. Jadi Al-Quran itu dianggap sempurna dengan istilah 7 huruf tadi. Kemudian yang keenam, yang terakhir yaitu 7 huruf adalah yang dimaksud adalah qiraah sab'ah. Nah, dari 6 pendapat ini para ulama mengatakan bahwasanya yang paling sahih atau yang paling jelas atau yang paling benar pendapatnya adalah pendapat yang pertama. Jadi yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf itu adalah 7 macam dialek bahasa. Nah, yang mana dari 7 bahasa ini atau 7 lafaz ini memiliki makna yang sama. Jadi itu pendapat yang paling bisa diterima. Nah, pendapat ini didukung dengan pendapat atau dengan pendapat ulama yang mengatakan seperti contoh dalam Al-Quran atau dalam kata bahasa Arab ya, seperti contoh akbil atau menghadap, ta'al, kemudian halumma. Nah, kata-kata tadi kan berbeda. Akbil itu artinya menghadaplah, kemudian ta'al itu artinya kemarilah, kemudian halumma juga artinya kemarilah. Nah, kata-kata yang berbeda tadi memiliki makna tunggal yaitu suruhan untuk menghadap. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah, Ibnu Jarir, Ibnu Wahab dan penisbatan dari Ibnu Abad Bar kepada para ulama. Nah, pendapat ini juga didukung oleh dalil yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, sesungguhnya Jibril telah mendatangi Muhammad dan berkata, "Ya Muhammad, bacakanlah Al-Quran kepada umatmu dengan menggunakan 1 huruf." Malaikat Mikael menyela, "Tambahkanlah Jibril." Jibril berkata, "dengan 2 huruf sampai mencapai 7 huruf." Nah, Jibril berkata, "Kesemuanya memberikan syafaat dan cukup, tidak dicantumkan ayat rahmat kecuali disertakan pula ayat azab. Tidak dicantumkan ayat azab kecuali disertakan pula ayat rahmat." Nah, seperti ucapan kau, haluma, akbil, ta'al, asri dan ajil. Nah, hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dengan sanad yang baik atau yang jayid. Nah,
Ini salah satu dalil hadisnya. Nah, hikmahnya apa? Kenapa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf ini? Nah, hikmahnya yang pertama yaitu memudahkan dalam pembacaan. Jadi memudahkan orang untuk membaca dan menghafal bagi kaum yang ummi. Jadi kaum yang buta huruf itu saat itu ketika zaman itu memudahkan orang ketika tidak dia buta huruf ya, maka dia akan menggunakan lafaz ucapan tadi. Nah, dengan adanya 7 macam lafaz ini tentu sesuai dengan kaum mereka masing-masing, dan ini tentu memudahkan mereka untuk menghafal dan membacanya. Kemudian yang kedua itu bukti kemujizatan Al-Quran bagi kebahasaan Arab. Nah, jadi bahasanya Al-Quran sudah sesuai dengan naluri kebahasaan bangsa Arab saat itu. Jadi karena sudah sesuainya bahasa Al-Quran, tentu mereka akan dimudahkan untuk untuk bisa memahami serta bisa untuk menghafal dan membacanya. Jadi tidak bertentangan dengan naluri kebahasaan orang Arab saat itu. Kemudian kemujizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Nah, jadi maksudnya ini adalah Al-Quran dalam perbedaan lafaz dan huruf atau perubahan-perubahan lafaznya dan hurufnya itu tentu bisa menghasilkan hukum-hukum. Nah, tentu hukum-hukum ini selalu bisa menjadi rujukan di setiap zaman lagi. Jadi Al-Quran itu akan terus sesuai terus dengan zaman hingga nanti hari kiamat nanti. Nah, itu tadi pembahasan tentang diturunkan Al-Quran dalam 7 huruf. Oke, selanjutnya izinkan Ane menjawab 2 pertanyaan daripada teman-teman Ane. Yang pertama itu dari Akhi Maul atau Akhi Putra Maulana. Pertanyaannya itu adalah 7 bahasa atau dialek. Nah, 7 bahasa dialeknya itu apa aja? Sebagaimana telah dipaparkan tadi oleh Ukhti Alia Putri Subagia dan juga dikuatkan oleh video yang ditampilkan, 7 dialek atau bahasa ini adalah Nah, 7 dialek atau bahasa ini adalah, yang pertama itu ada Quraisy, Thaqif, Hawazin, Kinana, Tamim, Yaman, Huzail. Berikut 7 lahja atau dialek atau bahasa atau apapun itu yang sinonim-sinonimnya berikut adalah yang dimaksud daripada 7 dialeknya. Bagaimana Akhi Putra Maulana bisa menjawab atau terjawab atau kebingungan atau bagaimana? Jelas, Akhi, Masya Allah. Insyaallah, Akhi Putra Maulana. Mumtaz, antum. Oke, selanjutnya insyaallah akan dijawab pertanyaan Ukhti Aisyah yang akan dijawab oleh Ukhti Anida Zahra wa Ukhti Alia Putri Subagia. Dipersilakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Aisyah. Inti dari pertanyaannya adalah apakah boleh disebutkan bahwa apa ayat-ayat yang mention 7 dialek tersebut. Jadi menurut diskusi yang telah kami lakukan, bahwa tidak ada ayat dalam Al-Quran yang secara eksplisit menyatakan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam 7 dialek atau lahja tersebut. Nah, wahyu Al-Quran itu disampaikan dalam bahasa Arab Quraisy yang merupakan dialek Arab yang paling umum, karena tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bahasa Quraisy ini adalah bahasa yang dipakai untuk interaksi sehari-hari masyarakat Arab pada saat itu. Nah, penekanan pada pentingnya bahasa Arab Quraisy dalam Al-Quran juga ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Nah, contohnya itu seperti yang telah dijelaskan oleh Alia Putri tadi pada surah Yusuf, yang berbunyi, yang berarti
inilah kami turunkan sebagai Al-Quran berbahasa Arab supaya kamu memahaminya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya, Alia Putri Subagja. Kepadanya dipersilakan. Baik, izin melanjutkan tentang bahasa dialek itu sendiri. Tadi telah disampaikan dalam pembahasan materi. Zaid Usman pernah berkata, jika kalian berselisih pendapat dengan Zaid bin Sabit mengenai kearaban salah satu lafaz Al-Quran, maka tulislah Al-Quran itu dengan bahasa Quraisy. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka. Jadi mayoritas yang ada di Al-Quran itu udah bahasa Quraisy gitu. Dan kami pun kurang mengetahui dialek seperti kabilah-kabilah lainnya itu seperti apa, karena kebanyakan yang sudah dituliskan di dalam Al-Quran itu adalah bahasa Quraisy gitu atau Arab Fusha. Begitu. Sekian, terima kasih. Oke, syukran Ukhti Anida Zahra wa Ukhti Ahlia atas jawabannya. Mungkin masih ada kesempatan satu pertanyaan lagi karena tadi baru 2 ya. Ya, yang ingin bertanya dipersilakan. Wah, Akhi Putra Maulana ingin bertambah. Dipersilakan, Akhi. Aku Akhi, tadi sebenarnya mau nambahin pas pertanyaannya, cuma entenya langsung gas aja. Apa? Tadi kan di ini ya, tadi 7 dialek atau 7 bahasa terjawab ya. Kira-kira dari kelompok kalian ada contohnya nggak? Misalkan dari bahasa Quraisy atau Hudzail, perbedaannya gimana, cara bacanya atau gimana? Ada nggak kira-kira, Akhi? Oke, Ron, Akhi Putra. Mungkin tadi ini sudah terjawab ya oleh Ukhti Alia Putri Subagja. Bahwasanya bukan kami tidak tahu ya, tapi apa ya? Kami belum menemukan atau tidak menemukan daripada bahasa-bahasa itu dan sudah dijawab oleh Ukhti Alia Putri Subagja gitu. Gitu, Akhi Maul. Mungkin nanti jika ada tambahan dari Prof. Aceng atau Ustadz Hambali, mungkin ada, tapi nanti. Gitu, Akhi Maul. Bagaimana, Akhi Maul? Nah, Akhi. Syukran. Insyaallah. Sebenarnya kembali lagi ke dalam penjelasannya. 7 huruf ini ke dalam apa maksudnya itu Al-Quran diturunkan sesuai kepada maksudnya 7 bahasa daripada bangsa-bangsa yang tadi sudah dijelaskan. Al-Quran ini juga kan hikmahnya sebagai penyatu daripada bangsa-bangsa itu. Nah, cukup mungkin tidak ada yang bertanya lagi ya. Ya kan? Ya dong. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Ustadz Hambali dan Prof. Aceng yang sudah membersamai, dan mohon maaf apabila banyak kurangnya dan banyak informasi yang kurang jelas ataupun kurang berkenan atau bahkan kurang memuaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilontarkan. Mohon maaf. Dan terakhir dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazilan lil fariq as-sabi' ya. Afwan. Jadi teman-teman sekalian, ini menarik temanya tentang 7 huruf ya, bagus sekali. Tadi ada pertanyaan itu yang di Al-Quran, contohnya apa ya? Saya juga nggak tahu. Itu memang saya cari-cari juga nggak ketemu, mungkin kurang dalam ya bacanya. Saya menggunakan referensi dari sumber aslinya nih. Terus terang tema ini baru bagi saya juga baru baca-baca berapa hari yang lalu karena ada tema seperti ini. Ini saya langganannya pakai Islam Web, teman-teman nih. Bagus ini. Islam Web ini tanya jawab.
Dan Islam kok nih juga bagus ya. Soal tanya jawab yang ini nggak tanya jawab nih. Nah ini Darul Ulum ini baru nih. Biasanya Islam kok ini. Islam kok itu kalau nggak salah apa Islam Web ya. Ini dari Qatar ya. Dari Syekh siapa Yusuf Qaradawi ya. Berhaluan Sunni ya. Ini ya salah satu ulama modern ya. Ya ini teman-teman jadi pada prinsipnya 7 huruf yang dimaksud itu adalah dari hadis Nabi ya teman-teman ya. Dan hadis itu hadis Sahihain. Jadi 7 huruf Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf itu satu fakta dulu ya kesimpulan. Tapi fakta juga bahwa Al-Quran itu diturunkan berbahasa Arab. Ingat teman-teman ya. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Itu harus kita kunci ya. Bahwa Al-Quran itu adalah bahasa Arab ya. Kunci itu kata-kata. Karena itu ayat Al-Quran. Dan satu lagi ayat yang lain yang mengkonfirmasi bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran adalah wa ma arsalna min rasulin illa bilisanin qaumihi liyubayyina lahum. Ya Rasul orang Quraisy. Maka bahasanya juga bahasa Arab ya karena Quraisy itu bagian dari kabilah Arab. Nah, Al-Quran ini menghimpun kabilah-kabilah yang lain yang ada di wilayah Arab itu gitu ya. Ada 7 tadi tuh nih. Tadi mana ya? Kita pakai ini aja. Ada kata Huzail tadi Huzail. Nah tuh bilughah Huzail, lughah Quraisy, lughah Huzail, lughah Hawazin, lughah Yaman. Jadi 1, 2, 3, 4. Oh ini baru 4 ya. 1, 2, 3, 4. Wa kadzalika sairul Arab wa laysa murad yakun harf al-wahid sab'atu awjuh. Wahtajja li hadzal qaul, ini diprotes qaul ini dengan qaulnya Utsman. Aina amarahum bi kutubil masahif. Ya ini prinsipnya teman-teman apa namanya perbedaan pendapat ini tidak mengecilkan kehebatan Al-Quran. Ya semua pendapat mengagungkan Al-Quran semuanya. Hikmahnya yang paling terpenting dari mempelajari ini adalah kita tuh jangan terlalu fanatik terhadap satu ya, terhadap satu pemahaman ya teman-teman ya. Kita boleh fanatik sebetulnya pada pemahaman tertentu, tapi jangan sampai kefanatikan itu menimbulkan perselisihan. Kita alhamdulillah, maksudnya ini peristiwa menurut saya sangat menarik dan sangat patut ya, maksudnya Allah memberikan gambaran ya, berikan gambaran uswatun hasanahnya Nabi gitu. Ketika ada permasalahan, Nabi menjawabnya, ya saya juga melakukan, maksudnya ya itu juga bacaannya seperti itu. Kemudian sahabat ini, ya ini juga bacaannya seperti itu. Maksudnya meskipun ada perbedaan, semuanya tuh di apa namanya direspon semua dan semuanya positif gitu, enggak. Oh ini salah harusnya ini enggak begitu ya. Itu ketika Nabi ada gitu dan Nabi semua merespon iya ini benar, iya ini benar. Kalau zaman sekarang Nabi enggak ada, kalaunya kita fanatik ya itu kan bisa berselisih ya. Ini satu peristiwa menurut saya zaman sekarang jangan terlalu fanatik terhadap satu pemikiran sehingga kita pusing
maksudnya kita stres gitu, tertekan melihat orang lain berbeda dengan kita gitu. Itu jangan ya teman-teman ya. Kita sudah diajarkan oleh Nabi, perbedaan adalah rahmat. Saya sering sekali soalnya buka-buka medsos, itu mudah sekali ya menyalahkan pemahaman orang lain. Ya Allah, mudah sekali gitu. Ya Allah, Nabi nggak mengejarkan seperti ini gitu ya. Tapi merasa diri paling Islami, susah juga jadinya ya. Akhir zaman ya. eh Ya, bahasa Arabnya dialek apa aja ya dialeknya itu ya. Ada Yaman, ada Hawazin, ada apa lagi tadi Huzel ya, Quraisy itu ya dialek-dialek di Al-Quran ada 7 ya. Sehingga berefek pada bacaan juga ada 7 bahkan 10 ya kalau bacaan mah. Nah terkait ini sebetulnya bukan ayat ya, tapi kosakata ya. Kosakata dari kabilah-kabilah manahnya pun kosakata dari kabilah-kabilah mananya tuh saya juga wallahu alam teman-teman masih masih belum menemukan ya jawaban itu. Terus nah ini kata-kata fatoro nih. Ma ikhtalaftum fihi antum wa zaid faktubuhu bilughatin Quraisy fa innahu aksar ma nazala bilistanihim wa qad ashkala ala Abdillah bin Abbas makna fatir. Nah ini makna fatir ini orang Quraisy bingung apa ini ya. Orang Quraisy bingung dengan kosakata fatir ini. Ikhtasama ilahi A'rabiyan. Ini A'rabiyan ini Badui ya. Ternyata orang Badui fi bi'rin faqala ahaduhuma ana fatartuha. Qala Ibnu Abbas fafahimtu ketika orang A'rabi ngomong ana fatartuha paham Ibnu Abbas itu hina izin. Jadi fatirus samawati wal ard di sini artinya pencipta langit dan bumi. Nah, ini fatir ini bukan Quraisy gitu kan, tapi dari A'rabi. A'rabinya ini apakah suku di luar Quraisy itu yang mana kita juga nggak tahu ya. Apakah Huzel, apakah ya Hawazin gitu ya teman-teman ya. Karena ini bangsa Quraisy ini yang kebingungan nih. Artinya memang Al-Quran itu ya bangsa Quraisy ya dari kabilah Nabi ya pada umumnya. Hatta sami'at atau sami'tu ya binti di Yazin taqulu li zawjiha di Yazin. Ta'al afatihaka ufatihuka ay uhakimuka kama ashkala ala Amr ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qauluhu ta'ala aw ya'khudhu ala taqawwuf hatta dallahu a'rabi ala maknaha mustadillan biqouli syair. Wah ini ada syairnya. Kalau syair agak susah. Tukhafif ar-rihalu minha tamikan dan kama tukhaifu audatun naba'atis sufuna. Wah ini agak susah ya nanti. Ini butuh butuh kamus dan pendalaman ini kalau ada syair tuh teman-temannya. Kok biasanya menggunakan diksi yang sangat eh, relatif jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya baik teman-teman ya itu eh, apa namanya yang menjadi ibrah menurut saya di sini kita jangan terlalu fanatik. Ya, Al-Quran itu eh, memberikan contoh pada kita bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan ya.
Meskipun wujudnya satu gitu, tetap tetap beda-beda gitu teman-teman. Adalah keniscayaan ya teman-teman ya. Bentar. Ya teman-teman ya. 7 huruf yang dimaksud ini ya menimbulkan 35 ya. Coba di sini ada enggak nih? Nah, ini khamsah wasalasuna qawlan tuh teman-teman. Wa qad ikhtalafa al ulama fil murad bil ahrufi as-sab'ati ikhtilafan katsiran. Wasala ila khamsati khamsatin wasalasina qawla wa ilaika minha ma dhahaba ilaihi Abu Ubaidil Qasim Ibni Salam waqtarahu Ibnu Atiyah wa huwa annal murad. Oh, sampai kemudian pada pendapatnya Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam, Ubaidah itu memilih Ibnu Atiyah bahwa anal murad di sab'ati al-ahruf sab'i lugatin ya. 7 bahasa mutafarriqah fil Qur'anil Karim azim. Ya, ini ya. Ini mungkin ini yang rajih ya. Ya, baik teman-teman, apakah dari sini ada pertanyaan? Ini masih ada waktu ya. Ini teman-teman nih sedikit curhat sedikit nih teman-teman. Tapi sebelum curhat nih, saya pengen Anida Zahra ya, Anida Zahra. Anida, Assalamualaikum. Iya, Ustaz. Waalaikumsalam. Coba Anida baca ini nih. Sampai ke sini. Dan i'rab ya. Eh, Waqad ikhtalafal ulama fil Ulamanya tuh A, I, atau U. waqad ikhtalafal ulama fil muradi bil ahrufi as-sab'ati ikhtilafan katsiran wasala ila khamsatin wa thalathina qawlan. Coba dari situ di i'rab. Nanti dari sini saya mau curhat nih. Pengalaman saya mengajar bahasa Arab ya. Ya lanjut. Eh, Ikhtalafa, Ya qadnya dulu. oh ya, waqad itu alamatul fi'il, ikhtalafa itu fi'il madi, Qad itu haraf gitu. oh ya, qad itu haraf, ikhtalafa itu fi'il madi, Mm-mm. terus fi'il madi mabniun, lalu Apa fil madi apa? mabni Ya mabni ala mabni ala fathi, fathah. ala fathah, Ya lalu fathati. Ya.
Ya lalu ulama itu fa'il, Mm-mm. eh, lalu fi'il muradi jar wa majrur, lalu fi'il muradi jar majrur bil ahrufi Bi dulu, bi harfu bi jar. bil ahrufi jar wa majrur Ustaz. Ya, bi-nya dulu, bi huruf jar gitu. Oh, di harfun jar Wal ahrufi, di harfun jar wal ahrufi ahrufinya apa? ahruf majrur Majrur bi harf jar. ya majrur di harf jar lalu Ya. ahrufi sab'ah itu idhofah Iya, idhofah asabati. eh, ahrufi sab'ah itu idhofah Ustaz. Mudhaf Iya, ilaih iya. Sebutkan dulu asabatinya, baru kemudian sab'ati sebutkan ahrufi asabati. sab'ati mudhaf ilaih Mm-mm. lalu eh, eh, ikhtilafan ya Ustaz. Apa? Ikhtilafan ikhtilafan kathiran Enggak, asabati itu bukan mudhaf ilaih itu tuh. naat Ya, naat ya. naat ikhtilafan kathiran hal Ikhtilafannya dulu. oh ikhtilafan maf'ul mutlak Nah, ya benar, maf'ul mutlak. Ini yang kita pelajari di bab pertama Nahwu 3 ya. Bagus, yang habis itu bagus ya. Nida. kathiran 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 itu sifat Ya, sifat jelas. Jadi maf'ul mutlaknya mutlak jenis apa nih? Kan ada 3 tuh. eh, maf'ul mutlak hmm, untuk bayan ini maf'ul mutlak bayan ini Halo? Jadi jenis apa nih? maf'ul mutlak untuk menjelaskan bayan itu Ustaz. Ya, linau. Ya, Yang, naunya lalu tuh banyak gitu ya. Lanjut. habis itu wasala ila khamsati wasala itu fil madi ila Iya. ila khamsah jar Nek, kalau misalkan nemu fiil, cari failnya itu. Kalau iya failnya hilang nggak mungkin kan? iya tuh faila wasala itu fil madi failnya dhamir mustatir takdiruhu huwa Kemana tuh huanya? eh, Pakainya otak di sini tuh, pakai rasa. eh, ke ke ulama Kemana? sih yang udu ila ulama Kalau ulama nanti wasolu. iya al murad yang udu ila al murad Al-murad. yang udu ila murad Ya, kalau misalkan yang ngena sih ke ikhtilaf ya. Jadi ikhtilafnya itu kan sampai ke gitu ya. Kalau mencari domir itu yang pas terjemahnya tuh mana gitu, ya kan? hmm, Kita lihat aja kira-kira ya. terima kasih Ustaz koreksiannya. Oke, Lalu habis wasala itu ila khamsatin iya.
Ila khamsatin, ila itu harfun jar, Mm-mm. di situ khamsatinnya harum majrur, Majrur bi ila. di ila, wa salasina, wa salasina, hmm, ini, wa salasina, naat, Nggak mungkin lah. Naat itu bahasa Indonesianya sifat. Masa salah sini sifat? jadi Sifat. eh, apa dia huruf majrur juga Ustaz? Sama kayak khamsatin. Ya nggak mungkin juga huruf majrur. Kan ada wawu di situ. I see. Eh, Waw harfu atof, Iya jelas, atof. Jadi salah sinanya itu ma'atuf alaih, ya atof gitu aja. Ya, atof. Oke, ya. Terus terakhir, kaulan Ustaz. kolannya Hmm, Kaulannya, kayaknya ini ada di Nahu 3 ya, Nahu 2 ya. Adat itu teman-teman ya. Udah pernah belajar adat teman-teman. Darastum al-adat. kaulan, Teman-teman udah belajar adat belum kira-kira? Halo? Sudah udah Ustaz. Ustaz. Ah ya udah. Praktekan nih. Kaulannya adat, Apa? adat. Iya, adat. Jadi kalau adat, adatnya tuh ini nih, adat itu bilangan. Nah, ini adatnya nih. Nah, setelah adat tuh apa? Ma'dud Ustaz. Apa? Ma'dud. Iya sih, tapi bukan jawaban kalau Ma'dud. Ya, mungkin jawaban juga, tapi kurang yang ada yang lebih ngena gitu sebagai apa tuh Ma'dud di situ. Iya sih, Ma'dud juga sih bisa. Tapi Ma'dud di situ sebagai apa gitu. Karena Ma'dud itu ada banyak dia sebagainya itu. Belum berakhir berarti kalau masih jawabannya Ma'dud. Hmm, apa ya? Tamis, Apa? tamis Ustaz. Hah? Tamis, Sanis? tamis Ustaz. Apa ya? Kaulan, Heeh. tamis. Tamyiz. Ya. Iya, itu tamyiz ya luar biasa. Jadi kalau ada angka itu setelahnya itu tamyiz. Beda-beda sih si Ma'dud itu bacanya. Bisa tamyiz, bisa majrur nanti itu. Ya, kayak semacam salah satu aklamin kan Ma'dudnya dibaca kasro di situ. Di sini fathah karena tamyiz. Tamyiz itu nggak jelas gitu. 35 apa? 35 qaul atau 35 pendapat. Oh iya. Ya, ya teman-teman ya. Ini kita materinya Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an itu sangat erat dengan bahasa Arab ya. Nah, saya tuh yang ingin curhatkan tuh di sini nih. Al-ulama di sini ini sebentar, saya ingin memberikan nasihat juga ke teman-teman nih, teman-teman nih. Ya, nasihat dari seorang senior lah ya. Jadi begini teman-teman.
kita tuh nanti kan sarjana bahasa Arab. Tapi teman-teman nih, mustahil, ini camkan nih, akan menguasai bahasa Arab itu gitu. Atau bahasa Arab yang kita pelajari itu tidak memberikan satu inti agar berkembang gitu. Kita bisa menyerap mandiri. Kita kan yang ingin kita targetkan kan teman-teman tuh dibekali oleh satu sistem. Kalau misalkan memperoleh bekal ini, teman-teman bisa menyerap sendiri, besar sendiri, mandiri sendiri gitu. Paling minta bantuan ahli sedikit gitu, tapi teman bisa mandiri. Itu kuncinya adalah teman-teman kuasai mu'robatul asma, teman-teman. Dan bagaimana menggunakan domir ya, teman-teman ya. Mu'robatul asma itu ya Allahirrahman, itu kunci banget memahami bahasa Arab. Dan padu mu'robatul asma itu dengan kata ganti ya. Maksudnya fi'il fa'il. Fa'ilnya itu menggunakan kata ganti. Fi'il fa'il maf'ul ya. Kalau itunya sudah teman-teman kuasai dengan lancar, itu teman-teman sudah menguasai benih yang bisa teman-teman serap secara mandiri. Ini. Oh, 10 menit lagi ya. Sekarang udah 7 menit lagi. Oke deh. Ya, nanti kita close tepat waktu ya. Ini saya sebenarnya udah selesai, cuman manfaatkan waktu aja dan saya curhat nih. Moga-moga curhatannya bermanfaat ya. Teman-teman nih, tolong karena banyak sekali yang sudah sarjana, tapi mu'robatul asma'nya itu mereka nggak kuasai. Akhirnya setelah lulus tuh, ya pengaruh bahasa Arabnya tuh nggak memberikan dampak yang signifikan gitu teman-teman ya. Itu mu'robatul asma dan penggunaan kata ganti atau domir. Fi'il fa'il maf'ul gitu. Domir sebagai fa'il, domir sebagai maf'ul. Bagaimana cara mengolahnya gitu ya. Kayak dorobani, dorobtuhu gitu dibolak-balik ya. Kalau dorobani, fa'ilnya huwa, maf'ulnya ana. Kalau dorobtuhu, fa'ilnya ana, fa'ilnya huwa. Terus pakai fi'il mudori, yadribuni gitu atau adribuhu ya, itu teman-teman bolak-balikan itu insya Allah lancar. Nah, sekarang ini yang saya curhatkan berikutnya adalah ini ulama ini mufrad, musanna atau jamak teman-teman? Ulama nih. Anida ini mufrad, musanna, jamak Anida? Jamak, Ustaz. Jamak kan? Perhatikan fiilnya ini. Fiilnya ini perhatikan karena nggak ada yang namanya fiil jamak tuh nggak ada ya. Yang ada fiil tuh dari sisi waktu saja dan menyesuaikan diri dari mudzakkar dan muannas saja. Ini perhatikan nih, ikhtalafa ini begini aja gitu. Dia nggak perlu ditambahi wawu gitu teman-teman. Karena ininya ulama, kemudian fiilnya ditambah wawu, ada yang punya pemahaman seperti itu dan saya susah sekali itu ngasih taunya karena katanya dari pondoknya ngajarin begitu, Ustaz. Aduh, kata saya susah sekali. Saya sampai buka-buka buku Alfiyah karena nggak percaya dengan keterangan saya. Ini teman-teman, ikhtalafaitnya ini fiil madi biasa, nggak usah diberi wawu gitu. Kalau fiil mudhari nggak yakhtalifuna gitu ya. Yakhtalifuna al ulama nanti kalau yakhtalifuna itu fa'ilnya adalah hum gitu. Nah, ini fa'ilnya adalah ulama. Jadi dibaca doma. Ya, ikhtalafa al ulama'u. Para ulama berbeda pendapat fil muradi pada maksud bi ahrufi as-sab'ati ya. Ya itu saja yang saya curhatkan karena saya tuh di samping ngajar di kampus juga ngajar untuk kursus masyarakat ya. Jadi saya sering sekali nemuin masyarakat begitu tuh. Oh ternyata fiil itu nggak harus ikut-ikutan jamak kalau failnya jamak gitu. Dan itu saya survei hampir di atas 50% memiliki pemahaman seperti itu gitu ya. Bukan ikhtalafu
atau yakhtalifuna al ulama ya, tapi cukup ini fiilnya seperti ini saja ya, ikhtalafa al ulama, karena yang sebagai fa'il itu mudzakkar jamak ya, bukan fa'ilnya domir. Kalau domir, fa'ilnya domir, maka ya bisa ikhtalafa, ikhtalafa, ikhtalafu gitu ya. Baik teman-teman sekalian, itu saja pelajaran kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita UTS dan saya sedang pinjam ruangan. Kalaunya dapat kita ketemuan di kampus, tapi kalau nggak dapat ruangannya, ya udah Zoom lagi aja gitu ya teman-teman. Tapi dengan catatan teman-teman harus berjanji bahwa tulisan itu adalah karya teman-teman sendiri ya, karena ujiannya itu adalah analisis gitu ya. Kalau analisis biasanya bisa kan pakai ChatGPT, bantuan ChatGPT. Aduh, nanti kalau saya kan ada AI juga yang mendeteksi karya itu orisinal atau enggak. Nanti kalau ketahuan dari ChatGPT langsung aja kali kasih nilainya gitu teman-teman. Ya, baik ya teman-teman ya, paham ya. Apakah ada pertanyaan? Ada waktu 2 menit lagi nih. Oh iya, ada Prof. Aceng. Kecuali mazhab Akaluni Al-Baraghis ya Prof ya. Tapi mazhab ini jarang dipakai untuk bahasa Arab modern ya Prof. Ada juga sih yang pakai ya. Akaluni Al-Baraghis ini. Ini Baraghisnya jamak. Jadi Ah, fi-nya ditambah waw. Tapi ini eh, hanya ini ya, hanya wawasan karena bahasa Arab modern nggak pakai ini ya, bahasa Arab standar. Tapi orang Arab ya ada mazhabnya gitu teman-teman, sebagai wawasan. Oke, baik teman-teman, masih ada 1 menit lagi. Apakah ada pertanyaan? Silahkan teman-teman baca ya. Materinya yang di UTS-kan adalah dari meeting pertama sampai meeting sekarang, dan semua soal itu nggak keluar dari apa yang kita diskusikan di sini. Ya, ingin bertanya Ustaz. ya silakan. Putra ya, Ya, untuk checklistnya itu ditulis tangan atau diketik di Word biasanya? ketik di Word Untuk aja. ketik di Word. Ben- Maksudnya boleh ngetik di Word atau tulis tangan ya boleh-boleh aja. Kalau tulis tangan nanti teman-teman foto gitu, terus submit di LMS. Ya nanti saya ngasih nilainya lewat LMS. Jadi semua aktivitas teman-teman tuh saya nilai di LMS. Nanti hasil akhir itu otentik tuh, itu hasil kerja keras teman-teman dari meeting pertama sampai UAS ya. Untuk materinya berarti dari yang telah kita pelajari dari pertama Ustaz. Iya, nggak keluar dari situ. Ya, Siap, tapi siap. analisis semua soalnya adalah analisis teman-teman, bukan soal objektif ya. Soal objektif misalkan siapa yang memushafkan Al-Quran, Usman. Nah itu jawaban soal objektif tuh. Kita nggak begitu. Essay ya, analisis teman-teman. Saya ingin mengetahui kedalaman analisis teman-teman. Nah, kalau pakai komputer, aduh, kalau pakai chat GPT, ya aduh masalah ini mah. Nanti orisinilitasnya teman-teman kelihatan pinter, padahal pinternya gara-gara dibantu laptop. Nanti bisa membodohi masyarakat gitu nanti. Udahlah tampil apa adanya aja. Saya aja IPK cuma 3,64. Tapi alhamdulillah gitu saya bisa eksis ya gitu. Jangan ngejar IPK tuh 4 gitu, bikin stres sendiri. Udahlah tampil apa adanya aja. Inilah saya gitu. Ya, inilah ilmu saya dan inilah kekuatan saya di sini gitu ya. Untuk pengerjaannya Ustaz, menggunakan bahasa Bahasa Indonesia. Tapi ada nanti instruksi pakai bahasa Arab ya. Tapi itu bahasa Arabnya apa ya? Kontekstual karena ya itu juga kebiasaan sehari-hari kita gitu ya. Bukan bahasa Arab yang menulis bebas dengan Arab enggak ya. Enggak, tapi bahasa Arab yang
terarah ya, nanti ada perintahnya. Tapi secara umum analisisnya pakai bahasa Indonesia ya. Ilmu Al-Qur'an ya, ilmu Al-Qur'an. Ada instruksinya pakai bahasa Arab. Jawabannya juga pakai bahasa Arab ada, tapi itu bahasa Arab yang terbatas ya, bukan bahasa Arab menulis bebas kayak skripsi ya, enggak begitu. Lalu untuk ini Ustaz, apa teknis pengerjaannya sambil Zoom atau bagaimana Ustaz? Iya, sebetulnya pakai Zoom sih kalau misalkan nggak dapat ruangan ya. Sebetulnya Zoom-nya off juga nggak apa-apa ya. Ini apa namanya tuh, ininya teman-teman dipertaruhkan gitu loh. Akhlak teman-teman gitu ya. Di sini tuh apakah jujur atau enggaknya. Soalnya kita terbatas tempat ya, Prof. Aduh, karena ruangannya nggak ada. Saya udah pesan ke Atia, belum balas-balas Atianya. Mudah-mudahan dapat. Kalau dapat ya kita laksanakan di kelas ya. Kalau di kelas menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kalau misalkan Zoom ya itu integritas teman-teman itu mah. Karena saya melihat ada teman-teman yang IPK-nya 3,8, tapi kok nggak mencerminkan gitu ya. Itu ya tahu tuh bagaimana caranya mendapatkan nilai tinggi tapi kualitasnya kosong gitu teman-teman. Jangan sampai itu membohongi diri sendiri itu nanti ya, dan membodohi masyarakat. Karena waktu pengalaman saya IPK itu 3,64 dan ada teman saya IPK-nya 3,9 dan saya akui emang cerdas orang itu gitu loh. Memang ada isinya gitu. Oke, baik teman-teman. Itu saja ya. Teman-teman persiapkan ya. Nanti setelah UTS kita menggunakan RPS baru ya teman-teman ya. RPS tentang bagaimana mengaitkan antara ayat Al-Quran dengan motivasi kehidupan sehari-hari ya. Jadi analisis nanti tuh. Enggak lagi banyak ke materi-materi yang sifatnya objektif ya. Enggak lagi sifatnya tuh pengetahuan ya, tapi ke analisis ya, analisis ayat. Ya, baik teman-teman, kita cukupkan ya. Persiapkan teman-teman diri kalian untuk menghadapi UTS ya. Baik, kalau begitu saya share screen ini ya. Baik, Prof. Kalau gitu mohon izin Prof untuk mengakhiri meeting ini ya. Syukran jazilan teman-teman dan Prof Aceng membersamai kami. Mudah-mudahan meeting ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ya, saya Adin, Prof dan teman-teman.